Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas mengenai kasus pembunuhan yang terungkap karena bantuan dari korbannya nih teman-teman. Sehingga pada saat itu, polisi pun tidak terlalu sulit untuk mengungkap kasus pada saat proses penyelidikan. Kasus yang mau aku bahas kali ini menarik banget, di mana seorang pria berjuang untuk menemukan 5 anggota keluarganya yang tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Dan dari hasil fakta yang terungkap, sungguh memilukan, di mana salah satu korbannya merupakan bayi yang masih berusia 2 bulan. Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi dan menimpa mereka? Dan bagaimana kronologinya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa nih, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Menghilangnya keluarga Amarjid Khan. Kasus ini pernah dianggap sepele oleh pihak kepolisian ya teman-teman, walaupun pada saat itu satu keluarga dinyatakan menghilang. Karena korbannya ini merupakan orang-orang imigran, hingga akhirnya kasus baru mulai diselidiki secara serius setelah salah satu keluarga dari korban datang dan mendesak polisi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pada mulanya, seorang pria bernama Onkar Verma, yang merupakan salah satu kakak dari korban, tidak bisa lagi menghubungi adiknya yang bernama Nancy Khan, serta ibunya yang bernama Karanjit Kaur di sekitar tanggal 16 Februari 2003. Merasa aneh karena tidak biasanya ponsel sang adik tidak bisa dihubungi, Onkar pun akhirnya mulai khawatir dan meminta bantuan pada polisi London untuk mengecek keberadaan adiknya. Karena pada saat itu, Onkar dan adiknya Nancy memang tinggal di negara yang berbeda. Onkar tinggal di Selandia Baru, sedangkan Nancy bersama keluarga dan ibunya tinggal di London, Inggris. Walaupun berjauhan, tetapi mereka ini rutin berkomunikasi. Dan komunikasi terakhir Onkar dan Nancy adalah pada tanggal 14 Februari 2003, atau 2 hari sebelum Nancy tidak bisa dihubungi. Yang membuat Onkar ini khawatir karena pada tanggal 14 Februari itu, saat terakhir kali mereka berhubungan, Nancy sempat bercerita pada Onkar kalau dia sedang kebingungan karena sang suami yang bernama Amarjid Khan belum juga pulang. Nancy juga menyatakan kalau dirinya sudah menelpon ke kantor Amarjid untuk menanyakan keberadaan Amarjid. Namun pada saat itu, pihak kantor mengatakan kalau Amarjid sedang dalam perjalanan dinas ke Belanda. Namun Nancy merasa janggal, bagaimana mungkin Amarjid bisa pergi ke Belanda sementara paspor mereka ada di kantor pusat pemerintahan Inggris. Karena memang pada saat itu mereka sedang mengajukan diri untuk menjadi warga negara Inggris. Dan kejanggalan lainnya yang diceritakan Nancy pada Onkar adalah Nancy merasa aneh saat menerima pesan suara dari Amarjid yang mengatakan kalau dirinya akan segera pulang dari perjalanan bisnisnya. Namun pesan tersebut dibuat dalam bahasa Inggris, sedangkan Amarjid dan Nancy biasanya berkomunikasi dalam bahasa Punjabi. Onkar yang mendapat cerita seperti itu dari Nancy saat itu hanya memintanya untuk bersabar dan menunggu Amarjid untuk datang. Walaupun dirinya juga sempat merasa ada yang janggal. Setelah percakapan terakhir itu, tanggal 16 Februari 2003, Onkar sudah tidak bisa lagi menghubungi adiknya. Ia pun mulai panik dan khawatir, kemudian meminta bantuan polisi. Setelah mendapatkan laporan dari Onkar, pihak kepolisian London memang pergi untuk mengecek keberadaan Nancy dan keluarganya. Namun saat polisi mencoba menghubungi Nancy ataupun Amarjid, ternyata mereka berdua juga tidak bisa dihubungi oleh pihak kepolisian. Polisi pun akhirnya menghubungi kantor Amarjid yang bernama Ciba Freik. Dan pada saat datang ke kantor itu, polisi menemukan bahwa ternyata di tanggal 17 Februari 2003, kantor Ciba Freik telah berganti kepemilikan dari Amarjid Khan ke Kenneth Reagan. Pada saat itu, Reagan pun menunjukkan bukti-bukti dokumen penyerahan kepemilikan Ciba Freik yang telah ditandatangani secara resmi oleh Amarjid. Selain itu, polisi juga diperlihatkan sebuah surat yang menyatakan kalau Amarjid akan meninggalkan Inggris dan kembali ke India beserta keluarganya karena merasa sudah tidak nyaman di Inggris. Mengetahui hal itu, polisi pun tidak menganggap itu adalah sesuatu yang janggal. Karena pada saat itu di London tidak aneh apabila ada imigran yang ingin kembali ke negara asalnya. Apalagi kalau mereka merasa di Inggris sudah tidak nyaman dan memiliki masalah keuangan. Karena berdasarkan pengecekan polisi, ternyata Amarjid ini pernah terlibat penggelapan pajak. Karyawan Ciba sendiri tidak berbuat apa-apa saat pergantian kepemimpinan Ciba, walaupun mereka sendiri sempat merasa heran kenapa begitu tiba-tiba. Tapi pada saat itu tidak ada satupun dari mereka yang melapor adanya kejanggalan pada polisi. Sepertinya pada saat itu di London tidak ada yang begitu peduli atas hilangnya Amarjid dan keluarganya. Padahal saat itu Amarjid termasuk orang yang sukses membangun bisnisnya.
Tetapi mungkin karena mereka merupakan imigran dan berdasarkan hasil pengecekan polisi ternyata Amarjit pernah terlibat sebuah kasus dan didukung pula oleh dokumen-dokumen asli yang telah ditandatangani oleh Amarjit, maka pihak kepolisian pun tidak memiliki kecurigaan bahwa ini merupakan kasus yang sangat mengerikan. Onkar yang mendapat informasi dari polisi tentunya merasa sangat aneh. Hampir setiap hari ia dan adiknya berkomunikasi, tetapi adiknya tidak pernah bercerita tentang masalah keuangan. Sangat-sangat tidak mungkin apabila adiknya dan ibunya akan kembali ke India, tetapi tidak berbicara apa-apa padanya. Ditambah saat Onkar mendengar bahwa perusahaan Amarjit, Chiba, sudah berganti kepemilikan. Tentu saat itu dirinya mulai sangat curiga ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya karena tidak mendapat kepastian dari kepolisian, Onkar pun memutuskan terbang ke London untuk mencari keluarganya pada tanggal 5 Maret 2003. Begitu sampai di London, Onkar tidak mau membuang-buang waktu. Dia mendesak kepolisian London untuk menyelidiki keberadaan keluarganya. Bahkan pada saat itu, Onkar mengirimi email ke Scotland Yard yang merupakan markas metropolitan kepolisian yang bertanggung jawab di wilayah London. Orkan sudah habis kesabaran dan menuntut polisi menyelidiki kasus keluarganya yang menghilang. Orkan sama sekali tidak mempercayai hasil penyelidikan polisi yang mengatakan adiknya meninggalkan Inggris dan pulang kampung ke India. Hingga akhirnya berkat kerja keras Orkan, polisi pun kembali menyelidiki kasus hilangnya keluarga Amarjit ini. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke penyelidikan hilangnya keluarga Amarjit ini, aku mau jelasin dulu siapa sajakah orang-orang yang menghilang ini. Pertama, ada Amarjit Kohan yang saat itu berusia 46 tahun, yang merupakan pemilik perusahaan Chiba Freight yang sukses. Kedua, Nancy Kohan berusia 25 tahun, yang merupakan istri dari Amarjit dan adik dari Orkan. Ketiga, ada Karanjit Kaur yang berusia 51 tahun. Karanjit merupakan ibu dari Nancy dan Orkan. Sebenarnya Karanjit ini tinggal di India dan dia merupakan seorang guru di sana. Dan Karanjit ini selalu membawa salinan kitab suci Sikh Guru Granth Sahib. Saat itu Nancy di London memerlukan bantuannya, karena diketahui Nancy juga ikut membantu Amarjit mengurus bisnisnya di Chiba. Sementara saat itu Nancy sudah memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Akhirnya Karanjit pun diminta untuk datang ke London oleh Nancy agar sang ibu juga tidak tinggal sendirian di India. Dan 2 lagi merupakan anak dari Amarjit dan Nancy, yaitu Devinder yang berusia 18 bulan merupakan anak pertama dari Amarjit dan Nancy, dan ada Revinder yang berusia 2 bulan yang merupakan anak kedua dari Amarjit dan Nancy. Tentu saja Orkan tidak menerima ya, kelima anggota keluarganya menghilang begitu saja. Nah kita lanjut lagi ke penyelidikan kepolisian. Penyelidikan pertama pun dimulai dengan mendatangi rumah Amarjit dan Nancy. Dan saat tiba di rumah Amarjit, polisi dan Orkan dibuat keheranan. Rumah tersebut tidak seperti ditinggalkan oleh pemiliknya, melainkan pemiliknya seperti menghilang begitu saja. Masih ada makanan di meja makan, masih ada cucian basah dalam mesin cuci, dan baju para korban pun masih ada di dalam lemari. Aneh bukan kalau memang mau pergi, tapi tidak membawa baju. Selain itu ditemukan juga tiket kepulangan ke India milik Karanjit. Aneh kan, bagaimana Karanjit bisa pulang ke India tanpa tiketnya? Dan yang membuat Orkan lebih terkejut yaitu ia menemukan salinan kitab suci Sikh Guru Granth Sahib milik ibunya. Orkan yang sangat mengenal sang ibu tahu betul bahwa sang ibu bisa melupakan dan meninggalkan apapun kecuali salinan kitab suci Sikh Guru Granth Sahibnya. Dan setelah diselidiki ternyata rekening bank Amarjit pun tidak ada tanda-tanda pendebetan. Lantas mereka menggunakan uang dari mana selama pergi itu? Dugaan Orkan pun semakin kuat bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarganya. Hingga pada tanggal 21 Maret 2003, akhirnya kasus ini pun mulai ditangani oleh Scotland Yard karena termasuk kejahatan yang sangat serius. Masih ingat sama Kenneth Regan teman-teman? Ya, dia orang yang dilimpahkan ke pemilikan Chiba berdasarkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Amarjit. Regan menjadi orang pertama yang diinterogasi oleh kepolisian Scotland Yard. Karena pastinya dia tahu dong secara detail mengapa Amarjit pergi dan mengapa melimpahkan kepemimpinan Chiba Freight padanya. Saat dimintai keterangan itu, Regan pun mengatakan hal yang sama, kalau dirinya dipercaya Amarjit untuk dilimpahkan perusahaan Chiba karena Amarjit sudah tidak nyaman lagi tinggal di Inggris dan ingin kembali ke India. Karena pada saat itu Amarjit memiliki masalah keuangan. Diketahui juga Regan memang sempat terlibat bisnis bersama Amarjit, yakni Regan berniat membeli perusahaan Chiba milik Amarjit. Namun pada saat itu bisnis tersebut gagal, perusahaan Chiba pun tidak jadi dibeli oleh Regan. Dan sejak itulah Regan dan Amarjit saling mengenal. Selama berlangsungnya penyelidikan ini, salah satu karyawan Chiba menyampaikan pada polisi bahwa dokumen yang dibuat oleh Amarjit mengenai kepergiannya ke India dan ketidaknyamanannya di Inggris dibuat dengan cara diketik.
Hal ini menjadi janggal karena karyawan tahu kalau biasanya Amarjit selalu membuat dokumen korespondensi dengan tulisan tangannya, bukan dengan cara diketik. Melihat fakta-fakta tersebut, tentu saja polisi dan Orkan sudah menaruh curiga pada Regan. Tetapi mereka tidak memiliki bukti untuk dapat menahan Regan pada saat itu. Kepolisian pun mulai melakukan pengintaian pada Regan pada saat itu yang sedang bersama temannya William Hornsey. Polisi berharap mungkin Amarjit juga akan muncul pada saat itu. Namun dari hasil pengintaian, polisi pun tidak menemukan apa-apa. Tidak lama setelah melakukan pengintaian pada Regan, polisi dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad di dermaga Bournemouth pada tanggal 22 April 2003. Jasad tersebut kemudian diautopsi dan berhasil diidentifikasi pada tanggal 29 April 2003. Dan kalian tahu siapa pemilik jasad tersebut? Iya, dia adalah Amarjit Cohan yang selama ini polisi cari-cari. Dari hasil otopsi diketahui kalau Amarjit merupakan korban pembunuhan karena di badannya didapat bekas-bekas luka penyiksaan. Dengan penemuan jasad Amarjit ini, Orkan pun semakin harap-harap cemas. Bagaimana dengan kondisi ibu, adik, beserta keponakannya? Ada satu hal yang menarik pada saat penemuan jasad Amarjit ini, teman-teman, di mana ada seberkas surat yang ditujukan ke alamat Regan yang diselipkan oleh Amarjit di kaos kaki yang dia gunakan. Ini menjadi petunjuk besar bagi polisi mengapa Amarjit harus menyelipkan surat tersebut di kaos kakinya, sesuatu yang sangat janggal dan tentu mencurigakan. Setelah penemuan jasad Amarjit itu, polisi pun berhasil mendapatkan informasi tambahan dari seorang wanita, teman-teman, yang membuat kasus ini semakin terang benderang. Pada tanggal 29 April 2003, kepolisian mendapat telepon tak terduga dari seorang wanita bernama Belinda Brewine, berusia 41 tahun. Ternyata Belinda ini merupakan teman wanita Regan. Bahkan diketahui kalau Regan ini menyukai Belinda pada saat itu. Nah, informasi penting yang Belinda sampaikan adalah sebagai berikut. Pada saat itu, Belinda ini memiliki lahan pertanian di desa terpencil di wilayah Stud Lake, Devon, Inggris. Dan Regan mengetahui kalau Belinda memiliki lahan pertanian tersebut. Secara tidak sengaja, pada tanggal 20 Februari 2003, Belinda ini mengunjungi rumahnya yang ada di lahan pertanian tersebut pada malam hari. Dan betapa kagetnya Belinda ketika menemukan Regan beserta dua temannya yang bernama William Hornsey yang pada saat itu berusia 52 tahun dan Peter Rees yang saat itu berusia 39 tahun sedang menggali tanah di lahan pertaniannya. Melihat hal itu, Belinda pun sangat marah pada Regan. Namun pada saat itu Belinda mengaku tidak tahu menahu apa yang sedang Regan lakukan di sana. Namun dari keterangan Belinda ini, polisi jadi mengetahui kemungkinan ada 3 pelaku yang terlibat atas kasus pembunuhan ini. Polisi pun akhirnya datang ke lahan pertanian tersebut dan menggali tanah di tempat yang ditunjukkan Belinda pada tanggal 30 April 2003. Namun saat selesai digali, polisi tidak menemukan satu jasad pun dari korban yang dinyatakan hilang pada saat itu. Namun pada saat itu polisi mendapatkan bukti-bukti penting lainnya, yaitu sampel DNA dan barang-barang milik keluarga Amarjit. Mendapat penemuan-penemuan yang menjadi barang bukti itu, beserta saksi mata, seharusnya sudah menjadi bukti yang kuat bahwa Regan dan kawannya bisa ditahan. Namun ternyata saat itu Regan, William, dan Peter sudah melarikan diri. Pada saat itu polisi pun menggeledah rumah Regan, namun polisi menemukan sesuatu yang aneh, di mana rumahnya ini seperti kondisi baru, sangat bersih, bahkan polisi tidak menemukan debu di sana. Namun saat tim forensik memeriksa, mereka menemukan bukti tambahan di tembok halaman rumah Regan. Setetes darah yang setelah diidentifikasi merupakan darah milik salah satu dari anak Amarjit dan Nancy, yaitu Devinder. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah speedboat yang digunakan untuk membuang jasad Amarjit ke laut. Di speedboat itu, lagi-lagi polisi berhasil menemukan bukti bercak darah yang merupakan darah Amarjit. Setelah mendapatkan bukti-bukti kuat, polisi pun fokus melakukan pencarian pada Regan, William, dan Peter. Dan pada tanggal 14 Mei 2003, polisi berhasil menangkap Peter Rees di salah satu bar di Coleford dekat hutan Dean. 2 bulan setelah penangkapan Peter, polisi kembali dikejutkan dengan penemuan jasad di Pulau Wick pada tanggal 15 Juli 2003. Dan setelah diotopsi diketahui jasad tersebut adalah Nancy Cohan, istri dari Amarjit Cohan. Dan pada tanggal 2 Agustus 2003, Regan yang sudah kehabisan uang akhirnya tidak bisa melarikan diri lagi. Ia pun berhasil ditangkap di perkemahan Gent, Belgia. Sedangkan William yang sudah lelah melarikan diri dan mengetahui kedua rekannya sudah ditangkap, akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 2 September 2003. Setelah semua pelaku tertangkap, pada tanggal 7 September 2003, sebuah jasad ditemukan kembali di Pulau Wick. Dan setelah diautopsi, jasad tersebut berhasil diidentifikasi bernama Karanjit Kaur, ibu dari Nancy dan Orkan.
Nah, berarti dari 5 korban yang menghilang ini teman-teman, 3 korban sudah ditemukan, yaitu Amarjit, Nancy, dan Karanjit. Namun 2 lagi yaitu anak Amarjit dan Nancy yang bernama Devinder dan Ravinder hingga kini masih belum ditemukan. Lantas apa yang membuat Regan, William, dan Peter tega menghabisi seluruh keluarga Amarjit? Bahkan mereka tega membunuh 2 anak yang masih sangat kecil. Diketahui Regan dan William merupakan mantan narapidana atas kasus penyalahgunaan narkoba. Regan pernah tertangkap karena ketahuan memiliki heroin sebanyak 30 kg pada tahun 1998. Saat itu Regan pun dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun karena pada saat itu Regan mau memberikan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, akhirnya Regan pun mendapatkan super grace, yakni pengurangan masa tahanan karena telah membantu kepolisian mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Akhirnya saat itu Regan hanya mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun pada tahun 2000. Namun entah mengapa nyatanya pada tahun 2002 Regan ini sudah dibebaskan. Setelah bebas Regan pun kebingungan mencari uang. Ia yang biasanya hidup enak dengan mendapatkan banyak uang dari penyalahgunaan narkoba, kini tidak memiliki apa-apa. Hingga secara tidak sengaja ia pun mengenal Amarjit, seorang pengusaha yang bergerak di bidang pengangkutan yang sukses. Mereka pun sempat terlibat pembicaraan bisnis, di mana perusahaan Ciba milik Amarjit akan dibeli oleh Regan. Saat itu Regan mengatakan pada Amarjit bahwa ada seseorang asal Belanda yang tertarik membelinya. Namun ternyata hal itu gagal dilakukan. Regan pun akhirnya berpikir keras. Bagaimana bisnis narkobanya bisa ditutupi dengan adanya perusahaan pengangkutan ini? Intinya saat itu Regan berpikir bisa melakukan pencucian uang dari hasil penyalahgunaan narkoba apabila dia memiliki bisnis pengangkutan milik Amarjit ini. Karena pada saat itu Regan memang berencana untuk melakukan penyalahgunaan narkoba kembali. Dimulai dari sanalah Regan pun memiliki rencana jahat pada Amarjit. Ia pun menghubungi William, rekannya yang sudah bebas juga pada saat itu, untuk mengajaknya bekerja sama melancarkan aksinya pada Amarjit. Regan dan William pun merekrut salah satu orang lagi untuk menjadi kaki tangan mereka, yaitu Peter Rees, untuk membantu mereka melakukan penculikan pada Amarjit. Dan pada tanggal 13 Februari 2003 itulah penculikan pada Amarjit dilakukan. Setelah berhasil mendapatkan Amarjit, Amarjit tidak langsung dibunuh, tetapi disekap selama beberapa hari. Pada saat disekap, Amarjit mendapatkan siksaan dan ancaman. Amarjit diminta untuk menandatangani semua dokumen perpindahan kepemilikan Ciba Freak pada Regan, serta diminta menandatangani surat pernyataan kalau dia akan keluar dari Inggris dan kembali ke India. Semua itu dilakukan Amarjit di bawah ancaman Regan dan kawan-kawannya. Amarjit pun mau tidak mau melakukan semua perintahnya karena tidak mau keluarganya dalam bahaya. Amarjit juga pada saat itu diminta mengirim pesan pada istrinya yang menyatakan kalau dirinya akan segera pulang, agar keluarganya tidak curiga dan tidak melapor pada polisi. Ternyata firasat Nancy pada saat itu memang benar ya. Karena kan pada saat itu Nancy sempat menelpon pada Orkan bahwa ada yang janggal pada suaminya. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar firasat, memang Amarjit sedang dalam bahaya pada saat itu. Saat penyekapan Amarjit ini, Regan berpikir dia mencari jalan yang mulus dan terlihat alami, agar aksinya tidak dicurigai oleh siapapun. Akhirnya Regan berpikir bahwa seluruh keluarga Amarjit di London harus dihabisi, agar lebih meyakinkan kalau mereka semua benar-benar pindah dari Inggris. Akhirnya tanpa sepengetahuan Amarjit, pada tanggal 15 Februari 2003, seluruh keluarga Amarjit, yaitu Nancy, Karanjit, Devinder, dan Ravinder, diculik kemudian dibunuh di rumah Regan dengan tanpa belas kasihan. Gak kebayang ya teman-teman, mereka bisa setega itu menghabisi bayi 2 bulan dan juga balita 18 bulan. Selama penyekapan itu, polisi menduga Amarjit telah dengan cerdik menyelipkan surat yang ditujukan untuk Regan di dalam kaos kakinya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan dirinya, polisi bisa mendapat petunjuk dari surat yang Amarjit selipkan tersebut. Dan benar saja, surat tersebut menjadi petunjuk dan bukti kuat bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Nah, setelah Regan dan kawan-kawannya ini mendapat apa yang mereka mau ya teman-teman, di mana dokumen-dokumen yang harus ditandatangani Amarjit telah selesai, akhirnya pada tanggal 16 Februari 2003, Amarjit pun dihabisi dengan keji. Iya teman-teman, semua keluarga Amarjit telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2003. Saat sang kakak, Orkan Verma, mencari-carinya dan berharap keluarganya masih hidup dan sehat pada saat itu. Tentunya Orkan sangat terpukul, seluruh keluarganya telah habis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orkan pun sempat marah pada pihak kepolisian karena sempat menganggap sepele kasus ini. Dan tentunya kalau Orkan tidak bersikeras pada saat itu, mungkin kasus hilangnya keluarga Amarjit ini tidak akan pernah terungkap. Di tahun 2004 saat di pengadilan, Regan dan kawan-kawannya pun menyanggah semua dakwaan.
Rigen mengatakan kalau surat yang ditemukan pada kaos kaki Armajid merupakan jebakan dari polisi. Dia menduga polisi yang memasukkan surat tersebut bukan Armajid. Namun bukti-bukti lain yang sudah begitu kuat, saksi Belinda, DNA yang ditemukan di lahan pertanian, darah yang ditemukan di rumah Rigen dan juga di speedboat, menjadikan sanggahan yang dilontarkan oleh ketiga pelaku tidak berarti apapun. Pada Juli 2005, Rigen dan William pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya tanpa kemungkinan bebas. Sedangkan Peter Rees hanya didakwa pembunuhan terhadap Armajid. Ia dibebaskan atas dakwaan pembunuhan terhadap Nancy, Karanjit, Devinder, dan Ravinder. Peter pun pada saat itu hanya mendapatkan hukuman penjara selama 23 tahun saja. Setelah semua itu selesai, Orkan Verma pun merasa lega, semuanya sudah terungkap dan pelaku telah mendapatkan hukumannya. Namun Orkan merasa yang dihukum seumur hidup bukan saja pelaku, tapi dirinya juga merasa akan menjalani hukuman seumur hidupnya, yaitu hukuman kehidupan tanpa tawa dan kebahagiaan. Nah itu dia pembahasan kasus kali ini teman-teman. Sedih banget kasus ini ya, benar-benar menguras emosi melihat perjuangan Orkan untuk mengungkap kasus ini. Kesal juga sama polisi yang sempat menganggap sepele, dan sangat marah juga pada pelaku yang serakah banget mau merenggut apa yang dimiliki oleh orang lain dengan begitu kejinya. Semoga para korban bisa tenang di sana ya, dan semoga juga Orkan Verma bisa menjalani sisa hidupnya dengan menemukan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.